Kita lanjutkan ke bab 1.2 yaitu komponen jaringan. Kita masuk ke subbab 1.2.1 peran tuan rumah atau host roles. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas daring global, komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan tersebut harus terhubung ke internet. Topik ini membahas bagian-bagian jaringan. Lihat apakah Anda mengenali komponen-komponen ini di jaringan rumah atau sekolah Anda sendiri. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien. Namun istilah host secara khusus merujuk pada perangkat jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat protokol internet atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host terhubung. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan menyediakan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat lain di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server yang terpisah. Misalnya, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Komputer dengan perangkat lunak server dapat menyediakan layanan secara bersamaan ke banyak klien yang berbeda. Seperti yang disebutkan sebelumnya, klien adalah sejenis host. Klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Contoh perangkat lunak klien adalah peramban web seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer yang juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak klien. Misalnya, pengguna dapat memeriksa email dan melihat halaman web sambil mengirim pesan instan dan mendengarkan aliran audio. Tabel ini mencantumkan 3 jenis perangkat lunak server yang umum. Jenis email keterangan server email menjalankan perangkat lunak server email. Klien menggunakan perangkat lunak klien email seperti Microsoft Outlook untuk mengakses email di server. Jenis jaringan keterangan server web menjalankan perangkat lunak server web. Klien menggunakan perangkat lunak peramban seperti Windows Internet Explorer untuk mengakses halaman web di server. Jenis mengajukan keterangan server file menyimpan file perusahaan dan pengguna di satu lokasi terpusat. Perangkat klien mengakses file ini dengan perangkat lunak klien seperti Windows File Explorer. Kita ke subbab 1.2 komunikasi antar teman. Perangkat lunak klien dan server biasanya berjalan pada komputer yang terpisah, tetapi satu komputer juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam bisnis kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien pada jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Pada gambar PC berbagi cetak memiliki koneksi Universal Serial Bus US atau USB ke printer dan koneksi jaringan. Menggunakan kartu antarmuka jaringan NIC ke PC untuk berbagi berkas. Keuntungan jaringan peer-to-peer: 1. Mudah untuk diatur. 2. Kurang rumit. 3. Biaya lebih rendah karena perangkat jaringan dan server khusus mungkin tidak diperlukan. Dan 4. Dapat digunakan untuk tugas-tugas sederhana seperti mentransfer file dan berbagi printer. Kerugian atau kekurangan dari jaringan peer-to-peer adalah tidak ada administrasi terpusat, tidak aman, tidak dapat diskalakan, dan semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server yang dapat memperlambat kinerjanya. Kita ke subbab 1.2.3 perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir yang lain, setiap perangkat akhir pada jaringan memiliki alamat. Saat perangkat akhir memulai komunikasi, ia menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana pesan akan dikirim. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Klik putar pada gambar untuk melihat animasi data yang mengalir melalui jaringan.
Data berasal dari perangkat akhir, mengalir melalui jaringan dan tiba di perangkat akhir. Kita ke berikutnya, subbab 1.2.4 perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir individual ke jaringan. Perangkat ini dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan bahwa data mengalir melalui jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Contoh perangkat perantara yang lebih umum dan daftar fungsinya ditunjukkan pada gambar berikut. Perangkat perantara. Perangkat perantara, perangkat jaringan perantara melakukan beberapa atau semua fungsi berikut. Regenerasi dan kirim ulang sinyal komunikasi, menjaga informasi tentang jalur apa saja yang ada melalui jaringan dan internetwork, memberitahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi, langsung arahkan data ke jalur alternatif ketika terjadi kegagalan tautan, mengklasifikasikan dan mengarahkan pesan sesuai dengan prioritas, mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Catatan yang tidak ditampilkan adalah hub internet lama, hub Ethernet yang juga dikenal sebagai repeater multiport. Repeater menghasilkan dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi. Perhatikan bahwa semua perangkat perantara menjalankan fungsi repeater. Kita ke subbab berikutnya. 1.2.5 media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran tempat pesan dikirimkan ke sumber ketujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat seperti ditunjukkan pada gambar. Kawat logam di dalam kabel, data dikodekan menjadi impuls listrik. Serat kaca atau plastik dalam kabel atau kabel serat optik dapat dikodekan menjadi pulsa cahaya. Transmisi nirkabel, data dikodekan melalui modulasi frekuensi tertentu gelombang elektromagnetik. 4 kriteria utama untuk memilih media jaringan adalah sebagai berikut. Berapa jarak maksimum media dapat membawa sinyal dengan sukses? Lingkungan seperti apa yang akan digunakan untuk memasang media tersebut? Berapa jumlah data dan berapa kecepatan data tersebut harus dikirimkan? Berapa biaya media dan pemasangannya?